Shalom sahabat sumbu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam program Suara Penyuluh Menyejukkan Kalbu, Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Dan pada kesempatan ini kita bersama-sama akan merenungkan Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dan sebelum kita merenungkannya, saya mengajak kita untuk bersama-sama, mari kita membacanya. Di bawah perikop, Yesus terangkat ke sorga. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, dari Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai demikian jauh pasal pembacaan Alkitab bagi kita. Terpujilah Yesus sampai selama-lamanya. Sahabat sumbu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema bertepatan dengan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga beberapa hari yang lalu. Tema hari ini saya beri judul kesempatan untuk menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Philip Yancey dalam bukunya Bukan Yesus Yang Saya Kenal, dia mencoba menjawab pertanyaan tentang yang dilakukan Yesus setelah naik ke sorga. Mungkin kita juga akan menjawab bahwa Yesus naik ke sorga untuk menerima kemuliaan dan duduk kembali di tahta sucinya. Itu benar. Tetapi menurut Yancey, tak hanya itu. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus memberikan kesempatan bagi orang percaya untuk menjadi saksinya. Dan dalam perikop ini kita juga belajar tentang tugas, kuasa, dan jangkauan seorang saksi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sahabat sumbu yang dikasihi Tuhan, tugas seorang saksi Tuhan adalah memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Bukan kita memberitakan tentang kemegahan atau kemampuan gereja kita secara finansial dan sebagainya. Bukan juga kita memberitakan tentang diri kita sendiri atau tentang keunggulan paham teologis yang kita anut. Tugas menjadi seorang saksi merupakan tugas semua orang Kristen. Bukan hanya rohaniwan, bukan hanya para pendeta, jemaat juga harus mengambil bagian di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah ini. Kita bisa baca itu di dalam kisah pasal 9 ayat 1 dan ayat yang keempat. Bahwa murid-murid bahkan jemaat Kristen mula-mula juga mengambil bagian untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Saudara sahabat sumbu yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan tugas bagi kita menjadi saksi tidaklah mudah. Dan Yesus tahu itu, bahwa untuk menjadi seorang saksi di tengah-tengah dunia ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberikan kuasa, atau di dalam bahasa Yunaninya dunamis, yaitu berarti suatu kekuatan yang besar. Kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Jadi kemampuan dalam bersaksi bukan berasal dari kefasihan kita berbicara atau metode yang kita pakai untuk memberitakan Injil itu. Jangkauan seseorang yang menjadi saksi adalah seluruh pelosok dunia ini. Para murid menganggap bahwa kerajaan Allah terbatas untuk bangsa Israel atau orang-orang Yahudi saja. Dan hal ini terlihat dari kata-kata mereka, kerajaan bagi Israel.
mendirikan kerajaan bagi Israel di ayat yang ke-6 yang kita baca tadi. Tuhan Yesus mengoreksi kesalahan mereka dengan mengatakan bahwa mereka harus menjadi saksi bukan hanya di Yerusalem dan Yudea saja, tapi juga di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-8 dari bacaan kita tadi. Sahabat sumbu yang dikasihi oleh Tuhan, urut-urutan tersebut yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa pemberitaan Injil tidak hanya dibatasi pada daerah-daerah tertentu saja, tapi dimulai dari tempat kita masing-masing sampai ke pelosok bumi ini, sehingga semua orang dapat mendengarkan Injil Kerajaan Allah itu. Menyaksikan Injil atau kabar sukacita itu pun tidak hanya sebatas kata-kata di mimbar-mimbar gereja atau di peribadatan-peribadatan saja. Karena memberitakan Injil sesungguhnya menyangkut perbuatan kita sehari-hari sebagai bagian dari saksi Kristus itu sendiri. Sebagian orang mungkin mengatakan, oh pendeta memberitakan Injil itu cukup melalui khotbah saja, pendeta saja, penatua saja. Tidak perlu yang lain. Saudara sahabat sumbu yang dikasihi Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah, menyampaikan kabar sukacita keselamatan itu, tidak hanya menjadi tugas orang-orang tertentu yang mengambil bagian di dalam pelayanan gereja. Dan tidak hanya terkungkung di dalam dinding-dinding gereja saja, tapi pemberitaan Injil yang sesungguhnya ada di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, melalui perkataan maupun perbuatan kita dalam keseharian hidup kita. Itulah ibadah kita. Yesus ketika memberitakan tentang kerajaan Allah dan damai sejahteranya, tidak hanya lewat perkataan dan pengajaran saja, tapi juga melalui perbuatannya yang menyelamatkan umat manusia. Melalui kematian, kebangkitan, bahkan kenaikannya ke sorga. Oleh karena itu, seorang saksi Kristus dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah juga harus selaras antara perkataan maupun perbuatannya. Karena ketika kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan tentang damai sejahtera dan sukacita Allah itu, maka apa yang kita perkatakan harus sesuai dengan apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik bagi keluarga, bagi tetangga, kiri kanan, depan belakang rumah kita, lingkungan masyarakat di mana kita ada. Dan menjadi terpenting nasihat bagi gereja, agar gereja juga tidak hanya memfokuskan ini hanya kepada perkataan, hanya kepada khotbah, pengajaran-pengajaran gereja saja, tanpa ada implikasi atau implementasi dari apa yang diajarkan gereja itu. Oleh karena itu, dogma teologis gereja harus mewujud di dalam keseharian gereja itu sendiri. Oleh karena itu, kita mau untuk menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bersaksi. Dimanapun kita berada, apapun talenta yang Tuhan kasih buat kita. Mari kita mulai dari Yerusalem kita masing-masing, yaitu keluarga, tempat kerja kita, sekolah, kampus, atau lingkungan di mana kita berada. Ingat bahwa keberhasilan dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah itu bukan pada kemampuan kita dalam mengolah kata-kata saja, tapi juga sepenuhnya bergantung pada kuasa Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan bagi kita untuk menjadi saksi, menjadi teladan bagi siapapun yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita sekalian. Amin.